Di tengah derasnya arus digital, sejarah bukan untuk ditinggalkan, tetapi disemai kembali. Dengan akar yang kuat dan metode yang bijak, biarlah ia tumbuh menjadi pohon pengetahuan yang menaungi masa depannya. Halo, perkenalkan, saya Ahmad Ali Murtado, guru sejarah dari SMA Negeri 1 Kebumas, yang akan membawakan karya berjudul Metode Bersemai sebagai inovasi pembelajaran sejarah berbasis AI, mendorong pembelajaran mendalam di era digital. Saya akan menyampaikan ada 3 poin latar belakang dari permasalahan paper yang saya buat. Yang pertama yaitu permasalahan sejarah masih klasik di tengah ancaman lunturnya nilai kebangsaan. Padahal sejarah menjadi salah satu mata pelajaran yang bertujuan membangun dan memperkuat karakter kebangsaan. Maka, perlu adanya pembelajaran kreatif dengan mengedepankan pada pengetahuan lokal. Pembelajaran abad ke-21 menuntut adanya pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, berbasis AI dan bermakna lebih mendalam. Tidak hanya itu, perkembangan AI yang begitu masif turut membentuk pola pembelajaran yang berbeda ala Gen Z, sehingga perlu adanya pembelajaran yang mendalam dengan pendekatan AI. Maka, saya memperkenalkan metode bersemai, belajar sejarah menggunakan AI. Adapun tujuan dan manfaat dari metode bersemai ini adalah peserta didik terbiasa melakukan riset dan mencari informasi sejarah sesuai dengan kaidah metodologi penelitian sejarah. Hal ini sangat penting sebagai langkah awal pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang kedua, peserta didik terbiasa untuk meletakkan literasi sebagai fondasi untuk mengakses kecerdasan buatan atau AI, sehingga produk AI yang dihasilkan memiliki dasar literasi dan fakta yang benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan peristiwa sejarah yang terjadi di daerahnya sebagai benang merah untuk memahami perjalanan sejarah bangsa. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengkreasi proses kecerdasan buatan atau AI yang unik, terkini, dan menggunakan orang untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Adapun sasaran inovasinya yaitu peserta didik dari kelas 11 SMA Negeri 1 Kebumas. Sementara sasaran eksternalnya adalah orang-orang di lingkup sekitar peserta didik. Materi yang dikembangkan dalam inovasi ini adalah sejarah perkembangan wilayah masa kolonialisme Belanda tahun 1900-an atau 1900 sampai 1945. Adapun indikator ketercapaian untuk metode bersemai adalah yang pertama, peserta didik menunjukkan peningkatan kemandirian dan ketelitian dalam mencari informasi sejarah. Yang kedua, peserta didik mampu memilih dan menggunakan sumber literasi yang valid dan relevan untuk mendukung pengembangan AI. Yang ketiga, peserta didik dapat mengintegrasikan referensi literasi ke dalam proses input data untuk AI atau prompt. Yang keempat, peserta didik menunjukkan pemahaman terhadap pentingnya fakta dalam pembuatan konten berbasis AI. Yang kelima, produk AI yang dikembangkan mencerminkan ketepatan data dan didukung oleh referensi yang terverifikasi. Yang keenam, peserta didik menyusun kesimpulan yang logis berdasarkan hasil analisis data secara lokal. Dan yang ketujuh, peserta didik menghasilkan produk AI yang memiliki fitur interaktif dan informatif. Adapun kendala yang muncul saat metode bersemai ini dilaksanakan adalah yang pertama, beberapa peserta didik masih asing dalam menggunakan informasi sejarah yang kredibel seperti referensi koran Belanda dan hasil dokumentasi dari kolonial Belanda asli. Yang kedua, beberapa peserta didik masih terkendala device yang kurang memadai. Yang ketiga, beberapa peserta didik masih mencoba memilih jalur taktis dan tidak sesuai runtutan metode yang direncanakan atau sintaks. Yang keempat, beberapa AI masih banyak yang mengalami bug, sehingga seringkali peserta didik mencoba mencari alternatif AI serupa yang membuat guru harus lebih adaptif untuk mempelajarinya. Adapun solusi yang dilakukan dari kendala yang muncul adalah yang pertama, guru melakukan pendampingan intensif kepada para peserta didik yang masih kesulitan dalam mengakses sumber kredibel atau sumber primer. Guru juga memberikan beberapa kali contoh secara real time melalui laptop dan proyektor untuk memudahkan peserta didik memahami langkah-langkah dari setiap pencarian referensinya. Yang kedua, terkait dengan device, guru memberikan beberapa alternatif seperti satu device untuk berdua dan juga memberikan izin bagi peserta didik untuk keluar ruangan kelas dengan tujuan agar mendapatkan sinyal yang lebih baik. Yang ketiga, terkait temuan beberapa peserta didik yang masih mencoba langkah praktis tanpa proses seperti pencarian sumber primer dan literasi, maka guru meminta peserta didik tersebut untuk menjelaskan alasan dan kendala yang dihadapi sehingga hal tersebut dilakukan. Selanjutnya, guru memberikan kebijakan sesuai dengan alasan yang ditemukan. Adapun langkah-langkah metode bersemai ini yang pertama adalah bangun konteks sejarah. Peserta didik akan dikenalkan pada peristiwa sejarah secara kontekstual melalui pemanfaatan multimedia berbasis platform AI, yaitu film pendek AI sejarah. Peserta didik juga akan digunakan beberapa platform untuk mencari sumber sejarah lokal yang akan digunakan, serta platform AI yang akan dimanfaatkan. Yang kedua, eksplorasi fakta dan sumber. Peserta didik diajak mengeksplorasi sumber-sumber sejarah secara aktif dari sumber foto asli pada abad ke-19, yaitu dari situs Belanda ke
ITLB dan koran Belanda yaitu situs Delbert. Lalu disimpan atau di-download dan divisualisasikan dengan metode coloring untuk mendapatkan simulasi peristiwa pada saat itu. Yang ketiga yaitu R, refleksi kritis. Peserta didik menganalisis dan merefleksikan hasil pewarnaan foto lama dari kolonial, kemudian menyimpulkan gambaran peristiwa masa lalu dengan pertanyaan tingkat tinggi dan referensi-referensi yang mendukung. Yang selanjutnya itu S, simulasi dan rekonstruksi. Selanjutnya, peserta didik diajak untuk melakukan simulasi sejarah berbasis AI, yaitu menggunakan AI yang mengubah gambar menjadi gerak sederhana seperti aplikasi AI Kling. Kemudian mencoba merekonstruksi gambaran nyata peristiwa masa kolonial itu. Yang selanjutnya yaitu E, elaborasi narasi. Selanjutnya, atau setelah itu, peserta didik melakukan evaluasi terhadap hasil dari simulasi tersebut, membandingkan dengan versi sejarah, dan mengelaborasinya dalam bentuk narasi cerita fiksi. Yang selanjutnya yaitu M, manifestasi gagasan. Peserta didik menghasilkan karya inovatif berbentuk film pendek fiksi AI yang menggunakan lokasi, suasana, dan cerita narasi sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Selanjutnya itu A, aksi kontekstual. Hasil dari pembelajaran tersebut dihubungkan dengan isu masa terkini, yaitu dengan menyebarkan ke platform sosial media sebagai salah satu pembelajaran nilai-nilai baik sejarah. Selanjutnya yaitu I, yang terakhir, insight. Dari seluruh rangkaian tersebut diharapkan menjadi sebuah pemahaman yang mendalam dan utuh terhadap sebuah peristiwa kolonial di masa lalu, terutama di Kota Gresik. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah metode residensi. Beberapa kelompok yang terbaik akan diberikan pengayaan berupa residensi. Kemudian dampak dari metode bersama ini, para peserta didik mampu mengkreasikan karya AI yang mampu memberikan gambaran nyata kehidupan masyarakat di masa kolonial, serta memberikan narasi cerita fiksi yang mengambil nilai baik sejarah masa lalu sebagai pesan untuk sekitar. Bapak dan Ibu sekalian, demikian metode bersemai ini, semoga menjadi sebuah alternatif wawasan yang mampu memberikan insight tentang pendidikan sejarah terkini dan kekinian. Akhir kata, Historia Vitae Magistra, salam dari Gresik, Ahmad Ali Murdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.